Praktikum IPA di SD, struktur sistem pencernaan, dibuat oleh Reni Juwita Manik dengan NIM 877556965. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum IPA, yaitu struktur sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Saya memakai torso. Sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah tempat awal terjadinya pencernaan pada manusia. Di dalam mulut terjadi dua pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik, makanan dicerna dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi fungsinya untuk mengunyah makanan, sementara lidah untuk menata letak makanan yang ada di dalam mulut. Secara kimiawi, makanan juga dicerna dengan bantuan air liur. Air liur ini mengandung enzim amilase yang membantu mengubah zat tepung menjadi gula. Lalu air liur ini akan membantu kita menelan makanan menuju kerongkongan. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk menuju lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong, dan di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sementara pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung ini mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, lalu enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein, lalu asam klorida fungsinya mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Setelah dari lambung, makanan menuju usus halus. Usus halus adalah usus yang terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya sekitar 6-7 meter. Usus halus terdapat cairan khusus yang membantu untuk mencerna makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari yang disebut dengan duodenum itu panjangnya sekitar 25 cm. Fungsinya mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Lalu di pankreas ini ada enzim amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu ada juga enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada juga namanya enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu getah empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk menghancurkan lemak. Getah empedu itu letaknya di dalam kantong empedu yang ada di hati. Selanjutnya adalah usus kosong yang disebut dengan jejunum. Usus kosong ini fungsinya mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari tadi. Lalu bagian usus halus yang ketiga adalah usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan yang sudah dicerna tadi. Setelah usus halus, makanan masuk ke usus besar. Selanjutnya usus besar. Jadi makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus tadi masuk menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam. Pada usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu pembusukan sisa makanan.
Proses pembusukan ini akan menghasilkan kotoran atau feses. Kotoran atau feses ini akan disimpan sementara di dalam rektum. Rektum yang terisi penuh oleh feses akan memberikan tanda ke tubuh bahwa feses harus dikeluarkan. Selanjutnya, feses dikeluarkan melalui anus. Anus adalah lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran sisa makanan. Kotoran ini dibuang dalam bentuk feses.